Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wahai teman semua. Tawari yang iringi langkah kita. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Good morning everyone. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, Miss berdoa semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, atas izin Allah, Miss Ririn berkesempatan untuk bertemu dengan teman-teman semua walaupun hanya via suara. Sebelumnya, Miss mau bertanya ya. Teman-teman, tadi pagi bangunnya kesiangan tidak ya? Sholat subuh tidak? Sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sudah zikir pagi belum? Oke, alhamdulillah. Semoga teman-teman melakukan sholat duha, zikir pagi, itu tidak hanya di sekolah ya teman-teman, tetapi dilaksanakan juga di rumah bersama ayah dan bunda. Di kesempatan kali ini, Miss Ririn tidak sendirian loh teman-teman. Tapi Miss Ririn ditemani oleh Miss Kori yang baik hati. Saya salam tuh Miss Kori. Oke, Miss Ririn dan Miss Kori akan mengajak teman-teman semua untuk belajar matematika bareng loh. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya teman-teman. Pastikan teman-teman memperhatikan adab berdoanya. Up your hand. And bow your head and close your eyes. Let's start our lesson. Ya Allah, please give us in learning more knowledge from you. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Amin. Masya Allah, terima kasih teman-teman saleh dan salehah yang sudah berdoa dengan khusyuk sesuai dengan adab-adab berdoa dan adab-adab di majelis ilmu. Miss beri jempol untuk kalian semua. Oke teman-teman, langsung saja ya. Hari ini kita sudah memasuki materi terakhir loh teman-teman. Masih di tema bintang, yaitu tentang uang. Pasti kalian tahu dong apa itu uang. Ayo. Untuk lebih jelasnya, Miss Kori akan menjelaskan mengenai uang. Pastikan teman-teman untuk fokus ya. Hai teman-teman kelas 2. Hari ini Miss Kori akan mengajak teman-teman berkenalan dengan benda yang kecil tapi manfaatnya sangat banyak. Tahukah teman-teman gambar apa ini? Iya, benar sekali. Ini adalah gambar uang. Teman-teman pasti sering melihat atau bahkan menggunakan benda ini. Menurut teman-teman, apakah uang itu ciptaan Allah atau buatan manusia? Iya, tepat sekali. Uang adalah buatan manusia yang dibuat sebagai alat tukar. Jadi, jika teman-teman ingin membeli sesuatu, harus ditukar dengan uang. Oh iya teman-teman, ternyata
uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar saja, tetapi juga bisa sebagai jalan kita mendapat pahala dari Allah. Dengan uang, kita bisa membeli makanan yang banyak untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, apalagi saat terjadi wabah corona sekarang ini. Dengan uang, kita juga bisa bersedekah dan berinfak. Dan dengan uang juga, kita bisa mematuhi perintah Allah, yaitu untuk berzakat. Teman-teman, pada zaman Rasulullah, ada loh sahabat Nabi yang terkenal sangat kaya dan dermawan. Dia memiliki banyak uang dan harta, tetapi semua hartanya digunakan di jalan Allah untuk membantu dakwah Rasulullah. Dia adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Teman-teman, saat ini kita tinggal di Indonesia dan memiliki mata uang sendiri. Uang-uang yang beredar saat ini dibuat atau dicetak oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau biasanya disingkat Perum Peruri dan dikeluarkan melalui Bank Indonesia. Selanjutnya, teman-teman akan belajar jenis-jenis uang yang ada di Indonesia bersama dengan Miss Ririn. Di sini juga ada contoh uang logam dan uang teman-teman. Untuk uang logam sendiri dimulai dari uang Rp50, Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Teman-teman bisa membedakannya dengan melihat dari sisi angkanya ya. Dan di situ ada tanda untuk setiap uang logam, ada tanda hewan dan bunga. Untuk uang logam Rp50 itu ada burung kepodang, untuk Rp100 itu ada kakak tua raja, untuk Rp200 itu ada burung jalak bali, untuk Rp500 itu ada bunga melati, dan untuk Rp1.000 itu ada gambar burung Garuda. Teman-teman bisa dilihat ya. Untuk uang kertas dimulai dari Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Untuk membedakan uang kertas, teman-teman bisa dilihat dari warnanya ya, dan ada nominal angkanya juga. Selain itu, yang paling penting di situ ada nama-nama pahlawan beserta gambarnya. Teman-teman untuk uang kertas sudah belajar kan waktu dulu pas kita pramuka belajar tentang pahlawan? Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya nama-nama pahlawannya. Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar membaca dan menulis uang logam dan uang kertas ya, serta nilai uangnya. Untuk yang pertama, uang logam terlebih dahulu dimulai dari uang Rp50. Ditulisnya Rp50. Dibacanya Rp50. Nilai uangnya Rp50. Selanjutnya, untuk uang logam Rp100, ditulisnya Rp100. Dibaca Rp100. Nilai uangnya Rp100. Selanjutnya, uang logam yang ketiga ada Rp200. Ditulisnya itu Rp200. Nolnya ada 2 kali ya, karena itu kan ratusan. Dibaca Rp200. Nilai uangnya Rp200. Selanjutnya uang yang keempat, uang logam yang keempat adalah Rp500. Ditulisnya Rp500. Dibacanya itu Rp500 dan nilai uangnya adalah Rp500. Untuk yang terakhir adalah uang logam Rp1.000. Ditulisnya itu Rp100. Nolnya ada 3 ya teman-teman. Dibacanya Rp1.000. Nilai uangnya adalah Rp1.000. Teman-teman paham kan? Selanjutnya, apabila teman-teman sampai sini sudah paham, kita akan melanjutkan untuk membaca uang kertas.
Untuk membaca uang kertas sama halnya dengan membaca uang logam. Yang pertama, uang kertas yang pertama itu ada uang Rp1.000. Ditulisnya Rp1000. Dibacanya Rp1.000. Nilai uangnya Rp1.000. Yang kedua ada uang kertas Rp2.000. Ditulisnya Rp2000. Dibacanya Rp2.000 dan nilai uangnya Rp2.000. Uang kertas yang ketiga ada uang Rp5.000. Ditulisnya itu Rp5000. Dibacanya Rp5.000. Nilai uangnya Rp5.000. Kemudian yang keempat ada uang kertas Rp10.000. Ditulisnya Rp1000. Nolnya ada 4 kali ya teman-teman. Dibacanya Rp10.000. Nilai uangnya Rp10.000. Yang kelima ada uang Rp20.000. Ditulisnya itu Rp20.000. Nolnya ada 4, sama halnya dengan uang Rp10.000. Nolnya ada 4. Dibaca Rp20.000. Nilai uangnya Rp20.000. Yang keenam ada uang kertas Rp50.000. Ditulisnya Rp5000. Dibacanya itu Rp50.000. Teman-teman jangan lupa ya, rupiahnya itu diucapkan juga. Nilai uangnya Rp50.000. Dan yang terakhir, uang kertas yang terakhir itu ada Rp100.000. Teman-teman tebak dong, nolnya ada berapa? Ya, betul. Dalam uang kertas Rp100.000, nolnya itu ada 5. Ditulis Rp100000. Dibacanya Rp100.000 dan nilai uangnya Rp100.000. Selanjutnya kita berlatih untuk menghitung jumlah uangnya ya. Teman-teman bisa lihat di slide. Yang pertama itu ada uang Rp10.000 ditambah Rp2.000 sama dengan berapa ya hasilnya? Miss beri waktu untuk kalian berpikir ya. Iya betul, kalau 10.000 ditambah 2.000 itu sama dengan Rp12.000. Selanjutnya yang kedua, Rp20.000 ditambah Rp20.000 ditambah Rp10.000. Berapa ya hasilnya? Miss beri waktu ya. Siapa yang sudah jawab? Iya betul, jawabannya adalah Rp50.000. Selanjutnya kita berlatih tentang lebih banyak dan lebih sedikit teman-teman. Siapa yang mempunyai uang lebih banyak dan siapa yang mempunyai uang lebih sedikit. Pada slide, Sarah mempunyai uang 10.000-an ada 2. Dan Fatira mempunyai uang 10.000, 5.000, dan 2.000. Pertanyaannya adalah uang siapa yang lebih banyak? Iya betul, yang paling banyak adalah uang Sarah. Karena uang Sarah itu ada 10.000-an 2 yang artinya setara dengan Rp20.000. Dan uang Fatira itu 10.000 ditambah 5.000 dan 2.000 sama dengan 17.000. Jadi uang Sarah lebih banyak dari uang Fatira. Untuk soal yang kedua, ada uang siapa yang lebih sedikit? Ada di sini uang Agnia. Agnia mempunyai uang Rp20.000 dan 3 keping uang Rp1.000. Sedangkan uang Adam ada Rp20.000 satu lembar dan 3 keping uang Rp500. Jadi yang lebih sedikit uang punya siapa ya teman-teman kira-kira?
Iya, betul sekali. Yang paling sedikit uangnya adalah uang milik Adam. Karena Adam mempunyai uang Rp20.000 ditambah Rp500 ditambah Rp500 ditambah Rp500, jumlahnya adalah Rp21.500. Sedangkan punya Agnia itu lebih banyak teman-teman daripada Adam. Agnia mempunyai uang Rp20.000 ditambah Rp1.000 ditambah Rp1.000 ditambah Rp1.000, jumlahnya Rp23. Sampai sini teman-teman paham ya untuk konsep lebih banyak dan lebih sedikit? Alhamdulillah, kalau sudah paham kita bisa lanjutkan ke materi selanjutnya ya teman-teman. Oke, setelah kita belajar lebih banyak dan lebih sedikit, selanjutnya kita akan berlatih tentang menulis jumlah nilai uangnya. Menulis jumlah nilai uangnya itu hampir mirip dengan menghitung jumlah uangnya ya teman-teman. Bisa dilihat di slide, ada contoh uang Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000. Cara mengerjakannya adalah kalian jumlahkan uang-uang tersebut. Selanjutnya, kalian tuliskan deh berapa jumlah uangnya. Gampang kan? 5.000 ditambah 2.000 ditambah 1.000, yaitu Rp8.000. Jangan lupa menulisnya pakai huruf ya teman-teman. Jangan menggunakan angka. Untuk soal nomor 2, teman-teman bisa kerjakan sendiri ya. Jawabannya jangan lupa nanti ditulis di buku latihan ya. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari nilai uang yang setara. Perhatikan ya, jadi teman-teman, uang itu bisa setara atau sama nilainya dengan bentuk pecahan yang berbeda. Contohnya, 1 lembar uang 10.000 nilainya sama dengan 1 lembar uang 5.000-an, 2 lembar uang 2.000-an, dan 1 keping uang 1.000-an. Teman-teman, Miss Kori punya contoh soal. Kita kerjakan yuk sama-sama. Soal pertama, uang Rp10.000 nilainya setara atau sama dengan 10 lembar Rp1.000-an. Teman-teman, coba kerjakan soal nomor 2 ya. Untuk materi terakhir adalah mengenal harga barang dengan menggunakan uang. Materi ini hampir sama dengan kalian sedang jajan loh teman-teman. Misalnya ada barang atau makanan yang akan kalian beli gitu. Nah, kalian harus menyerahkan uang sebesar harga barang atau makanan tersebut. Misalnya nih, Miss mau jajan pulpen seharga Rp2.000. Berarti Miss harus membayarkan dengan menggunakan uang 1 lembar 2.000-an atau 2 lembar uang ribuan atau bisa juga 4 keping uang logam 500-an. Gitu teman-teman. Nah, di sini ada contohnya nih. Nisa membeli penghapus seharga Rp1.500 dan dia membayarkan dengan menggunakan uang 1.000 dan 500. Ayo teman-teman, lingkarilah uang yang harus dibayar Nisa. Nah, di sini ada uang Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, Rp1.000, Rp500 dan Rp200. Sedangkan Nisa harus membayarkan uang Rp1.000 dan Rp500 karena harga penghapus tersebut adalah Rp1.500. Jadi kira-kira yang mana ya yang harus dibayarkan Nisa? Kalau teman-teman sudah tahu, lingkari ya uang yang harus dibayarkan Nisa. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi uang sudah selesai. Semoga teman-teman paham ya. Selanjutnya, Miss mau bertanya. Jika kalian memiliki banyak uang, apa yang akan kalian lakukan? Silahkan dijawab masing-masing ya. Lalu sampaikan jawaban kalian kepada ayah dan bunda di rumah.
Pastikan teman-teman ketika diberi kesempatan oleh Allah dengan rezeki yang banyak, gunakan dengan baik ya. Tidak boleh boros, tidak boleh pelit, dan harus rajin sedekah supaya Allah terus menambahkan banyak rezeki kepada kita. Kita tutup pembelajaran hari ini ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini, teman-teman kerjakan tugasnya ya. Buka buku matematika kalian halaman 189 sampai 194. Kerjakan dengan teliti ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.